Menurut data itu kita di Indonesia aja nih ya, yang di sini aja deh tadi, yang tadi angkat tangan yang pernah berutang itu udah lebih dari 90% datanya. Kita semua memang bahasa itu terarahkan untuk ngutang. Saya juga pernah ngutang, pernah. Dan percayalah, ketika kita dapat duit dari ngutang itu enak banget duitnya. Nah, pas bayarnya gimana? Itu dia. Bayarnya enak, dapatnya enak katanya. Duit mudah, duit gampang, dapat begitu aja. Makanya enak rasanya. Dan ini di bawah sadar kita, ketika orang ini tidak menyadari, namanya bawah sadar. Saya memang bidang bawah sadar. Apa itu bawah sadar? 90% kehidupan kita ini adalah yang tercipta di bawah sadar dulu. Hanya 10% yang pikiran sadar itu. Makanya begitu hebat Allah menciptakan pikiran bawah sadar kita. Karena semua yang terprogram di bawah sadar ini akan jadi kejadian, kenyataan, dan susah untuk diubah kalau nggak bawah sadarnya dulu. Siapa sih bawah sadar? Apa sih bawah sadar? Gimana sih bawah sadar? Bawah sadar adalah kumpulan data-data kita, mulai dari kita dilahirkan, bahkan di rahim ibu, masuk tuh data-data, memori, ya. Ilmu-ilmu apapun yang penciptaan di kita ini, keseharian SD, SMP, SMA, kuliah, sampai 1 menit yang lalu, data itu masuk ke pikiran kita dan terendam di bawah sadar. Maka 90% ada di sini. Ya iman, ya intelijensi, ya keyakinan, ya apapun yang Anda bisa sekarang, ini adalah sudah terprogram di bawah sadar oleh masa lalu. Maka apapun yang masuk ke dalam bawah sadar akan sulit untuk diubah. Karena sifatnya dia pengulangan. Dan bawah sadar ini dia tidak merespon itu baik atau buruk, salah atau benar, enggak. Apapun yang masuk ke dalam bawah sadar menjadi perintah yang valid. Angkat tangan di sini yang merokok. Yang ngerokok ada? Ya, jangan saya sendirian, kita temenin. Ya, saya temenin. Ngerokok itu enggak ada 1% pun vitamin, betul Kak? Tapi kenapa sulit untuk berhenti? Karena sudah masuk ke dalam program di bawah sadar kita. Angkat tangan di sini yang pernah selingkuh. Ngaku dong. Artinya gini, ketika perselingkuhan itu terjadi, saya bertanya sama Anda Bapak Ibu yang udah punya pasangan resmi ya, salah atau benar perbuatan itu? Salah. Tapi kenapa dia nggak bisa berhenti? Karena udah masuk di bawah sadar, pengulangan berulang-ulang. Bang Wendy, maaf dimotong dikit ya. Kita agak pelan-pelan. Jadi alam bawah sadar itu nggak mengenal itu positif atau negatif ya? Nggak. Dan itu yang akan kita bedah sekarang ya. Hutang pun sebenarnya udah di alam bawah sadar. Oke. Maka kalau mau stop berhutang, bawah sadar dulu kita benahin. Bawah sadar itu adalah pengulangan, repetisi, istiqomah bahasanya. Jadi ada hutang istiqomah juga ya? Kan kebiasaan. Oh iya. Hutang itu kebiasaan. Dia nggak sadar kebiasaan itu kan istiqomah. Maka benahi dulu bawah sadar kita. Sadari bahwa kita punya program yang Allah berikan, bukan manusia yang berikan, Allah. Itu yang paling hebat. Namanya pikiran. Ada pikiran sadar, ada bawah sadar. Otak itu dari Allah. Ketika kita dilahirkan, kita dikasih otak. Pertanyaan saya, kalau otak dari Allah, pikiran dari siapa? That's right, tepuk tangan buat kita. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pikiran itu yang menciptakan adalah lingkungan. Ketika kita lahir kecil, kita belum bisa memprogram diri kita. Tapi keluarga, lingkungan, teman-teman, bahkan sekolah membentuk pikiran isi kita. Paham ya? Jadi hati-hati, kalau sekarang udah sadar, harusnya pikiran itu yang menciptakan, yang meng-create adalah kita. Ayo, kuasai diri kita, pikiran kita. Jangan lagi mau dikuasai oleh lingkungan. Utang itu udah berkali-kali loh. Ini saya bicara tentang utang uang ya. Saya nggak bicara tentang hutang karma dulu, karena kita juga punya hutang karma. Wah, lebih dalam kayaknya. Ada. Nanti, hutang karma nanti, waktunya gak cukup. Apa yang datang ke kehidupan kita saat ini adalah berkat dari buah hasil yang kita lakukan di masa lalu. Gak ada yang kebetulan. Semua kebenaran Allah.
Jadi jangan ngomong kebetulan ini istri saya, istri kok kebetulan. Kerjaan kok kebetulan. Gak ada kata kebetulan. Jadi semua adalah berkat yang hasil kita di masa lalu. Ini namanya hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai, hukum karma, semua itu lu mau percaya mau enggak. Ini namanya hukum alam, sunatullah. Mau percaya mau enggak, tetap aja yang namanya hukum alam kita. Pasti kita jatuh. Jalan. Ya, orang berhutang. Saya juga pernah hutang. Pernah. Nggak sampai miliaran, cuma ratusan juta, mendekati 1 miliar. Saya pakai buat bisnis. Saya punya kartu kredit sekali gesek itu 50 juta. 50 juta, saya nggak main ya, Mbak. Karena memang saya dikasih sama privilege, saya pernah kerja di bank juga. Jangan lihat bahasanya sombongnya, tapi inspirasinya aja ya. Jadi saya tuh pakai kartu kredit bukan buat ngutang, tapi saya pakai kartu kredit buat bisnis. Kan boleh. Gesek tunai bahasanya. Lalu cicilannya nggak pakai bunga, 0%. Enak makanya. Dan buat bisnis nggak apa-apa dong. Tetap aja, Kak. Ruwet. Iya. Pas bayarnya ruwet. Emang di sini wow setting bisnis cakep nih, hasil sekian. Percayalah, semua yang namanya hutang itu tidak membawa kebaikan. Bu, dicatat ya, semua hutang nggak bawa kebaikan. nggak bawa kebaikan.